Poco F5 diperkenalkan ke publik pada 9 Mei 2023. Smartphone ini merupakan kelanjutan dari HP kelas menengah atas Poco F4. Di Tiongkok, Poco F5 dijual dengan nama Redmi Note 12 Turbo. Banyak hal baru yang ditawarkan Poco pada HP ini, namun yang paling mencuri perhatian adalah SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 pada sektor dapur pacu. Konon SoC ini punya kemampuan yang hampir menyaingi SoC Snapdragon 8 series keluaran 2022. Hal ini tentunya sebuah lompatan buat sebuah SoC Snapdragon 7 series. Kendati demikian, Poco F5 tidak melulu soal performa tinggi. Ada banyak kelebihan yang dipunyai sang ponsel. Video kali ini menjelaskan secara ringkas apa saja kelebihan sekaligus kekurangan Poco F5. Sederet kelebihan yang dimiliki mempertegas jati diri Poco F5 sebagai HP kelas menengah atas. Ada banyak fitur dan kemampuan yang cocok bagi semua orang, namun HP ini juga punya fitur-fitur ala HP flagship yang membuatnya makin menarik. Kelebihan pertama, desain bodi yang ringan dan enak digenggam. Poco membawa bahasa desain baru pada Poco F5. Jika sebelumnya HP Poco selalu menggunakan modul pada deretan kamera belakang, kini modul tak dihilangkan. Imbasnya penampilan Poco F5 jadi terlihat minimalis. Tonjolan lensa dari 3 kamera belakang HP ini terlihat begitu saja. Kesan minimalis juga dapat dilihat dari bezel layarnya yang cukup tipis. Urusan material bodi Poco F5 menggunakan plastik polikarbonat pada penutup belakang dan rangkanya. Namun kesan murahan sama sekali tidak muncul, bahkan Poco detail seperti sentuhan chamfered pada sambungan antara penutup belakang dan rangka. Chamfered bisa diartikan sebagai sudut melengkung sekitar 45 derajat. Sudut ini membuat pengalaman genggam bodi Poco F5 tetap enak walaupun penutup belakang dan rangkanya memiliki desain flat. Hal lain yang membuat HP ini enak digenggam adalah dimensi dan bobotnya. Poco F5 terbilang cukup tipis dan ringan karena ketebalannya hanya 7,9 mm, sedangkan bobotnya ada di angka 181 gram. Adapun Poco F5 tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni hitam, biru, dan putih. Yang paling menarik adalah varian putih karena memiliki corak seperti embun es. HP ini telah mendapatkan sertifikasi IP53 sehingga tahan terhadap debu serta percikan air. Kelebihan kedua, layar yang cerah. Poco F5 dibekali layar 6,67 inci dengan panel AMOLED. Resolusi layar tersebut adalah Full HD+. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Poco mengeklaim, layar HP ini mampu mengeluarkan warna sesuai standar DCI-P3 dan bisa mencapai level kecerahan 1000 nits. Tampilan layarnya oke untuk konsumsi konten main game dan masih terlihat jelas di luar ruangan. Layar ini pun dilapisi Corning Gorilla Glass 5 sebagai proteksi dari gesekan benda tajam. Poco menjejalkan fitur 1920 Hz PWM dimming untuk mengurangi kedipan layar saat disetel pada level kecerahan rendah. Ada juga fitur adaptif HDR dan Dolby Vision yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna saat menonton konten video atau film HDR. Terdapat speaker dengan konfigurasi stereo ganda pada Poco F5 untuk menambah asyik aktivitas menonton video dan main game. Speaker utama ada di sisi bawah, sedangkan speaker sekunder merangkap earpiece berada di bezel atas layar. Speaker stereo dapat menciptakan nuansa yang lebih mengena, sehingga pengguna dapat tenggelam pada konten yang sedang ditonton atau game yang tengah dimainkan. Kelebihan ketiga, performa ngebut Snapdragon 7 Plus Gen 2. Kami pernah membahas soal mana saja SoC yang setara dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Namun seperti yang sudah disinggung pada awal video, Snapdragon 7 Plus Gen 2 nyaris menyaingi SoC Snapdragon 8 series rilisan 2022. Dalam dapur pacu Poco F5, Snapdragon 7 Plus Gen 2 didukung RAM 8GB atau 12GB LPDDR5. Dengan memori internal 256GB UFS 3.1. Tidak ada opsi untuk memperbesar ruang simpan karena HP ini tak punya slot micro SD, yang ada adalah fitur penambah RAM Dynamic RAM up to 8GB. Pengujian Antutu versi 9 terbaru menunjukkan bahwa ponsel yang ditenagai Snapdragon 7 Plus Gen 2 berhasil mendapatkan skor total 969.903. Ini benar-benar gila, smartphone dengan kelas menengah sudah tembus skor hampir 1 jutaan. Sementara di sisi lain, ponsel Poco F4 yang memakai Snapdragon 870 justru hanya meraih angka Antutu sebesar 700 ribuan. Poco F5 dapat menjalankan game Genshin Impact secara mulus pada setelan grafis mentok kanan hingga 60 fps. Selama diuji selama 15 menit, rata-rata frame rate yang dicatatkan HP ini adalah 54 fps. Temperatur maksimalnya ada di angka 45 derajat Celcius sehingga tidak terlalu panas.
Kelebihan keempat, tangkapan kamera utama bisa diandalkan. Poco F5 memiliki 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel. Fitur autofocus dan OIS ada di kamera utama. Kamera utama pun jadi satu-satunya kamera yang bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Menurut pantauan kami, Poco F5 dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Khususnya kamera utama, foto terlihat memiliki detail tinggi dengan rentang dinamis yang luas, warnanya pun cukup natural. Karena sensor HP ini sama seperti Poco F4, jadi hasil kamera pun masih sama seperti pendahulunya. Kelebihan kelima, daya tahan baterai bagus. Salah satu faktor yang turut menentukan kenyamanan pakai suatu ponsel adalah baterai. Ponsel kencang dengan daya baterai yang buruk tentu bisa mengurangi rasa nyaman penggunanya. Namun daya tahan baterai 5000 mAh Poco F5 termasuk bagus. Selain awet, baterai Poco F5 juga dapat terisi dengan cepat berkat dukungan fast charging 67 watt. Poco mengeklaim mengecas baterai dari kondisi kosong sampai penuh hanya memerlukan waktu 46 menit. Faktor yang berperan besar terhadap daya tahan baterai HP ini adalah SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2. SoC ini memang memiliki efisiensi daya yang baik sehingga tidak banyak menyedot tenaga. Dalam pengujian lain yang dilakukan, Poco F5 dapat bertahan selama 21 jam 8 menit untuk skenario pemutaran video lokal. Kelebihan keenam, ada audio jack dan infrared blaster. Poco F5 memang sudah memiliki kombinasi yang ideal untuk aktivitas multimedia, yakni layar AMOLED dan speaker stereo. Namun jika pengguna masih ingin merasakan dentuman suara yang lebih terasa, ada audio jack yang bisa dimanfaatkan. Colokan tersebut hadir untuk mengakomodasi headset kabel yang fungsinya masih dianggap penting oleh sebagian besar orang. Rata-rata HP kelas menengah dan kelas atas masa kini sudah mulai menghilangkan audio jack. Hadirnya colokan ini di Poco F5 pun jadi poin menarik. Adapun Poco F5 tak meninggalkan ciri khas yang dimiliki HP keluarga Xiaomi, yaitu fitur infrared blaster. Fitur ini menjadi jalan untuk mengubah ponsel jadi remote universal. Kelebihan ketujuh, harga masih murah. Harga dari ponsel ini di global ada sekitar Rp5.582.670 untuk RAM 8/256 GB. Sementara untuk versi tertingginya dijual dengan harga Rp6.319.170. Tapi untuk pasar global ada flash sale dengan harga spesial sekitar Rp4.846.170 untuk varian terendahnya, dan varian tertinggi dibanderol sekitar harga Rp5.582.670. Biasanya harga global Eropa lebih mahal ketimbang di Indonesia, atau bisa jadi pasar Indonesia akan mengikuti harga global ketika meluncur di Indonesia. Poco F5 mungkin jadi HP yang diidam-idamkan banyak orang di kelasnya, namun HP ini hadir bukan tanpa pengecualian. Beberapa poin yang akan kami jelaskan di video ini bisa jadi merupakan kelemahan sang ponsel. Kekurangan pertama, noda sidik jari mudah menempel. Penutup belakang Poco F5 menggunakan finishing gloss pada varian warna hitam dan putih. Finishing gloss di satu sisi memberi kesan mewah karena kemampuannya dalam memantulkan cahaya reflektif. Di sisi lain, penutup belakang gloss mudah sekali terlihat dekil setelah terkena minyak dan noda sidik jari. Efeknya akan lebih terlihat pada varian warna hitam. Pengguna mesti sering-sering mengelap bodi HP ini untuk menghilangkan noda dan minyak yang menempel. Kekurangan kedua, tangkapan kamera ultra wide dan kamera depan biasa saja. Selain punya kamera utama 64 megapiksel, Poco F5 juga memiliki kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel. Namun jika dibandingkan dengan HP lain di kelasnya memang terlihat biasa-biasa saja. Beberapa penguji menyebut masalah yang dihadapi kamera ultra wide dan kamera depan Poco F5 yakni soal inkonsistensi. Kekurangan ketiga, ada bloatware. Poco F5 datang dengan sistem operasi Android 13 berlapis antarmuka MIUI 14 for Poco. Sejumlah penguji merasa cukup nyaman dengan software HP ini karena cukup mudah digunakan dan terasa mulus. Hanya saja bloatware atau aplikasi pre-install yang dikandungnya terbilang banyak. Untungnya sebagian besar bloatware bisa dihapus. Menghapus bloatware tentu saja dapat membuat ruang simpan ponsel jadi lebih lega.
Poco menjanjikan update software selama 3 tahun untuk Poco F5 rinciannya, yakni 2 kali peningkatan sistem operasi dan 3 tahun pembaruan sistem keamanan tiap 3 bulan sekali. Berdasarkan komitmen Poco tersebut, HP ini nantinya bakal mencicipi Android 15 dan terus didukung sampai 2016. Kesimpulannya, Poco F5 datang dengan performa tinggi yang bisa bikin kompetitornya ketar-ketir. SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 memang terbukti keren. SoC ini juga yang membuat kemampuan kamera utama dan daya tahan baterai Poco F5 masuk kategori bagus. Namun Poco F5 tidak cuma mengandalkan itu, HP ini punya layar yang cerah, speaker stereo, dan paket penjualan lengkap. Smartphone juga memiliki hal-hal yang masih dicari-cari orang, hal itu seperti desain bodi tipis dengan bobot ringan dan adanya audio jack. Di sisi lain, Poco F5 bukan HP yang sempurna. HP ini belum bisa memaksimalkan potensi Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang sebenarnya mengizinkan perekaman video hingga resolusi 4K pada 60 fps. Selain itu, hasil tangkapan foto kamera ultra wide dan kamera depannya inkonsisten. Jika Poco dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui update software, Poco F5 tentu bisa menjadi penantang serius yang sangat layak dipertimbangkan di kelas menengah atas. Bagaimana pendapat kalian soal Poco F5? Tertarik dengan HP yang satu ini?